Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa ketemu lagi dan belajar dari firman Keluaran. Hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 23. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Tolong hamba-Mu diurapi oleh Roh Kudus supaya firman ini bisa dijelaskan dengan baik, dengan setia, dan kami minta kekuatan dari Tuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini yang ada di dalam firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada waktu anak kami kecil, dan sekarang mereka sudah besar dan sudah punya anak juga. Tapi pada waktu mereka kecil, ada mainan anak yang seperti ini, dan ada space di sekeliling mainan itu dengan bentuknya yang masing-masing. Ada bentuk sepertiga, bentuk lingkaran, segi empat, bintang, dan lain-lain. Nah, anak harus ambil bentuk itu dan masukkan dalam space yang kosong sesuai dengan bagian itu. Mainan ini bisa dari kayu atau plastik dan mengajar anak-anak tentang bentuk-bentuk masing-masing. Coba bayangkan kalau mata anak itu tertutup dan dia mencoba masukkan bentuk itu. Lebih susah lagi ya. Mungkin tidak bisa. Lebih baik mereka ambil bagian segitiga dan melihat space-nya yang pas untuk itu. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita coba hidup dalam dunia ini mata tertutup. Tidak bisa. Allah memberikan kepada kita beberapa hal dalam kalender gerejawi yang menolong kita membuka mata hati kita. Maksud saya begini, kita bisa melihat lagi dan mengingat lagi tentang keselamatan kita dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Perayaan dalam kalender gereja seperti perayaan Natal, perayaan Paskah, perayaan perjamuan kudus, hari Pentakosta, dan lain-lain, itu menolong kita untuk mengingat keselamatan kita, yaitu siapakah kita di depan Tuhan dan siapakah Allah yang menyertai kita. Sering kita harus buka mata supaya kita boleh melihat bentuk apa cocok untuk space-nya. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai 33, kita akan belajar dari hukum-hukum ini bagaimana pandangan dan pemandangan diperkuatkan dan diperjelaskan dalam perayaan-perayaan, dan bagaimana Allah menyertai kita dan bertindak bagi kita. Kita ingat dua hal. Kita ingat siapakah kita di depan Tuhan, dan kita ingat siapakah Tuhan yang menyertai kita. Mari kita membaca teks ini. Saya akan membaca Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai 33. Ini firman Tuhan. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang
Kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku berserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan menyelapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang-orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Terberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau
menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Ini firman Tuhan dari Keluaran pasal 23. Nah, kita lihat yang pertama, kita ingat siapakah kita di depan Tuhan. Di dalam bagian yang pertama ini, Tuhan mau memberikan kepada umatnya beberapa prinsip mengenai konsep istirahat atau sabat dan merayakan hal-hal itu di depan Allah. Pertama, seharusnya ada saat istirahat untuk tanah. 6 tahun boleh menabur, tetapi tahun yang ke-7 harus membiarkan dan meninggalkan begitu saja. Kemudian mereka boleh kerja 6 hari, selama 6 hari, tetapi hari yang ke-7, hari Sabat, atau mereka harus istirahat. Yaitu semuanya yang ada di rumah tangga masing-masing, baik anak-anak, lembu-lembu, hamba-hamba maupun binatang. Sebagian besar dalam prinsip istirahat ini dan saat Sabat yang rutin adalah prinsip mengingat siapakah kita di depan Allah. Jadi kita tidak mau menjadi seperti orang Farisi dengan hari Sabat itu. Maksud saya, jangan terlalu keras buat ini atau boleh buat itu atau tidak boleh buat ini. Itu bukan prinsip atau maksud hari Sabat. Hari Sabat diberikan sebagai hadiah kepada kita supaya kita bisa istirahat dan di refreshing dulu, nanti bisa kerja 6 hari lagi. Nah, dalam prinsip itu berkaitan dengan tanah, bangsa Israel harus mengorbankan 1 tahun hasilan dan percaya, itu kuncinya, mereka harus percaya bahwa Allah akan mencukupi apa yang diperlukan 6 tahun itu untuk tahun yang ke-7. Dan juga ada kesempatan untuk orang miskin dan binatang hutan. Orang miskin bisa makan sisanya pada tahun yang ke-7 dan binatang bisa makan dari sisa itu. Juga binatang yang dikerjakan selama 6 tahun bisa istirahat. Mungkin kalau mereka bangsa Israel ikut prinsip itu, binatang-binatang mereka lebih sehat. Karena mereka percaya Tuhan akan menguatkan binatang itu yang kerja di ladang selama 6 tahun itu. Tetapi hari yang ke-7 mereka percaya, oke, kami tidak akan pakai ini karena kami percaya Tuhan akan mencukupi semuanya. Prinsip ini bisa diterapkan dalam 1 minggu juga. Lembu dan keledai dan seterusnya dan hamba-hamba di rumah tangga bisa istirahat. Sekali lagi, apakah kita percaya kepada Tuhan cukup kuat sehingga kita akan mengorbankan 1 hari kerja setiap minggu? Dengan kata lain, apakah kita percaya kita akan selesaikan kerja kita dalam 6 hari untuk menghormati kedudukan tempatnya Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini soal kepercayaan. Apakah kita percaya kita ambil 6 hari itu cukup? Hari yang ke-7 itu hari apa saja. Sekarang tidak ada kepentingan tentang hari itu, hari Sabtu, hari Minggu, hari apa. Tetapi yang penting prinsipnya harus ambil 1 hari istirahat. Supaya kita bisa istirahat. Badan kita, pikiran kita, emosi kita bisa istirahat dan kembali lagi untuk bekerja 6 hari dalam 1 minggu itu. Nah, dalam ini kita juga mengingat siapakah kita di depan Tuhan dalam perayaan. Ada 3 perayaan di sini yang dijelaskan di teks ini. Yang pertama, hari raya roti tidak beragi. Orang Israel merayakan hari itu, hari tidak beragi dalam bulan pertama, bulan Abib. Itu mengingat mereka pada waktu mereka keluar dari Mesir. Ini berkaitan dengan hari Paskah. Keluaran pasal 12 ayat 34 mengatakan begini.
Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainan di atas bahunya. Dan 34 ya. Orang Israel melakukan juga seperti kita, kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan seterusnya. Jadi ini berakar dalam peristiwa itu. Pada waktu mereka keluar, ini hari Paskah, hari yang mana Tuhan melewati pintu-pintu yang dicat dengan darah domba itu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua itu hari raya yang disebut hari raya menuai, dan di tempat lain disebut hari raya 7 minggu. Pada waktu musim seni itu selesai. Ini waktunya. Dan Keluaran pasal 34 ayat 22 menjelaskan ini lagi. 34 ayat 22 mengatakan hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Mereka merayakan hari ini saat Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Ini penting. Jadi ini berkaitan dengan pemberian hukum Taurat. Ini sama dengan hari Pentakosta di dalam perjanjian baru. Itu 50 hari setelah hari Paskah. Dan yang ketiga itu hari raya pengumpulan hasil. Umat Israel merayakan hari perayaan ini pada waktu musim gugur dan mengingat perjalanan mereka di padang gurun. Ini juga disebut hari raya kemah-kemah. Mereka mengingat kehadiran Allah dengan mereka. Jadi itu ketiga perayaan yang harus diingat, harus dirayakan supaya mengingat bagaimana Allah bertindak dalam kehidupan umatnya. Hari-hari raya ini mengingatkan orang Israel tentang keselamatan mereka dari Mesir, kasih karunia Allah dalam hukum Taurat, dan identitas mereka sebagai umat Allah, dan kehadiran Allah bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada gua di Maros, di Bantimurung, dekat Makassar. Itu sama seperti hampir semua gua, ya, tidak bisa melihat di dalamnya sama sekali. Gelap sama sekali. Tetapi jika mau pakai senter, bisa lihat. Perayaan sama seperti senter itu. Kita mengingat, kita bisa menerangi keselamatan kita lewat perayaan, sama seperti sebuah senter menolong kita melihat dalam kegelapan. Masa kini, ini alasannya yang cukup penting untuk merayakan saat-saat penting dalam gereja kita. Kita mengingat pengorbanan Yesus dan keselamatan pada hari Paskah dan dalam perjamuan kudus. Jangan mengabaikan hari Paskah. Jangan pikir itu biasa saja. Ini kesempatan supaya kita dalam jemaat bisa mengingat pengorbanan Yesus yang tertinggi. Dan itu bisa diulangi dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa mengingat apa yang dilakukan Yesus bagi kita. Ini perayaan secara rutin dalam kalender gereja. Yang kedua, kita ingat kehadiran Yesus bersama dengan kita dalam perayaan Natal dan inkarnasinya, sama seperti mereka mengingat, bangsa Israel mengingat kehadiran Allah bersama dengan mereka lewat perayaan yang spesial, yang khusus. Dan juga kita ingat berkat Allah dan kehadiran Allah bersama kita dan hukum Taurat baru dalam hari Pentakosta.
Maksud saya dengan hukum Taurat baru. Dari Pentakosta dulu, sebelum Yesus, hari Pentakosta itu dipakai untuk mengingat, tuayan juga mengingat pada waktu Musa diberikan hukum Taurat. Dan pada waktu itu, jemaat Tuhan Yesus diberikan Roh Kudus. Ini seperti hukum baru sesuai Yeremia pasal 31. Ini hukum baru yang diberikan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi itu penting juga kita ingat semuanya itu. Diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Perayaan ini mengingatkan kita mengenai status kita di depan Tuhan. Maksud saya, kita ingat keselamatan kita dalam Yesus. Kita ingat hukum baru dan perjanjian baru oleh karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Kita ingat kehadiran Yesus dengan kita dalam masa kesusahan. Dan kita ingat kita bisa bersuka cita dalam saat-saat itu. Jadi sangat penting kita berhenti sejenak, istirahat, dan merenungkan kebaikan dan kekudusan Allah kepada kita. Itu maksudnya, itu gunaannya, keuntungannya untuk perayaan dalam tahun gerejawi. Supaya kita bisa mengingat keselamatan yang kita punya dari Yesus Kristus. Itu menarik karena kita lanjut dalam ayat 18 dan 19. Itu menguatkan pengingatan ini. Umat Israel tidak boleh mempersembahkan sesuatu yang tidak suci berkaitan dengan kesucian pengorbanan itu. Kita harus mempersembahkan hal yang terbaik kepada Tuhan. Ini diingat pada hari raya masing-masing. Posisi Allah tertinggi. Dia layak terima pengorbanan yang terbaik. Seperti yang dikatakan penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 13 ayat 19 dan 16. 13 ayat 15 sampai 16, maaf. Sebab itu marilah kita oleh Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pengorbanan yang terbaik itu akan diterima oleh Allah untuk kemuliaannya. Juga ada peraturan yang aneh dalam ayat 19 bagian B. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Itu bagaimana begitu? Nah, ada kemungkinan besar tindakan ini dibuat dalam agama kafir pada waktu itu. Jadi Tuhan mau mereka menjauhi diri dari tindakan itu atau agama kafir itu. Dan saya kira juga tidak mungkin kita mau mencampur konsep kematian masak dengan konsep kehidupan susu. Jadi jangan membingungkan hal-hal itu. Jadi yang penting kita berorientasi, kita berfokus, kita meninggikan Allah dalam kehidupan kita. Kita ingat posisi kita di depan Tuhan dan mengutamakan kekudusannya. Dan kita tidak mau campur adat istiadat yang berkaitan dengan agama kafir dengan hari perayaan Allah yang kudus. Karena dalam perayaan itu kita ingat keselamatan Tuhan untuk kita. Kita sudah dikeluarkan dari dosa. Kita sudah disertai dengan Tuhan sendiri dalam kehadiran Roh Kudus. Dan kita ingat dia selalu ada bersama dengan kita dalam perayaan di dalam gereja. Yang kedua, kita ingat siapakah Allah yang menyertai kita. Siapakah Allah yang menyertai kita. Allah berjanji kehadirannya dan berkatnya. Ya.
Nah, saya mau membaca 20 sampai 22 lagi. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Allah berjanji kepada umatnya, dia akan hadir bersama-sama dengan mereka. Dia akan berkati mereka. Nah, siapakah malaikat itu yang diutus oleh Allah untuk melindungi bangsa Israel? Dan dia akan membawa Musa dan umat Israel ke tanah perjanjian. Apakah itu Yesus dalam bentuk prainkarnasi? Allah berjanji kepada Musa bahwa kehadirannya sendiri akan menyertai mereka. Itu dalam Keluaran pasal 33. Mereka harus jaga dirimu di hadapannya, di hadapan malaikat itu, dan dengarkan perkataannya. Jika mereka mendurhaka kepadanya, dia tidak akan mengampuni mereka. Nama Allah ada di dalam dia. Semua frase ini membuat saya atau meyakinkan saya hampir pasti makhluk ini sama dengan Yesus. Kata malaikat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bisa berarti pemberita. Jadi dia akan menuntun mereka ke tempat tanah perjanjian. Walter Kaiser menyebut makhluk ini malaikat perjanjian dan menganggap malaikat ini sama dengan Yesus juga. Maliaki pasal yang ketiga ayat 1, saya akan baca itu. Maliaki pasal 3 ayat 1. Halaman ini tipis sekali. Oke. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian itu yang Walter Kaiser sebutkan. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Jadi ini kemungkinan besar ini Yesus Kristus yang menghadiri bersama-sama dengan mereka dan menyertai mereka. Jika ada kehadiran Allah, pasti ada berkat Allah. Berkat Allah dijanjikan pada makanan, kesehatan, generasi-generasi yang berikutnya jika mereka berkomitmen menaati Allah dan membuang berhala-berhala. Pertempuran ini ada di dalam tangan Allah. Sangat jelas bahwa Allah lah akan bertindak bagi Israel. Ini pekerjaannya. Dia akan berperang bagi Israel. Dia akan melindungi mereka. Contoh, pada waktu saya kecil, anak SD, sering kami berkumpul di lapangan sepak bola dan ada banyak permainan di situ. Dan saya tetap kecil, tetapi ada orang remaja yang suka bully saya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin mulut saya buat itu, tetapi dia suka bully saya. Nah, tidak mungkin saya bisa berkelahi dengan orang itu. Saya kalah sendiri, saya kalah betul. Tetapi kakak saya ada pada waktu itu. Kakak saya lebih 5 tahun lebih tua dari saya. Kakak saya berkelahi dengan orang itu dan menang. Saya tidak usah bertindak. Nah, seperti itu Tuhan, tapi jauh lebih melebihi itu ya. Tuhan
berperang bagi kita. Efesus pasal 6 ayat 10. Paulus mengatakan begini, Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi, kita bisa kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya, kuasa Tuhan. Jadi Allah yang bertindak bagi kita. Kita harus percaya kepada kemenangan Allah, taat kepada firman Allah, dan menerima berkat Allah. Semuanya itu berkaitan dengan Allah yang menyertai kita. Dalam rencana Allah ini, umat Israel harus mengingat siapakah Dia yang menyertai Israel. Terlalu sering Bapak Ibu kita lupa. Kita mau diberkati saja, tapi pegang berhala-berhala kita. Berkat masa kini tidak langsung berarti kita kaya, sehat, dan makmur. Tidak. Berkat masa kini berarti kita dipenuhi dengan roh-roh kudus. Buah-buah roh kudus. Dan akan memberkati bangsa-bangsa lain. Semakin sadar kita tentang kehadiran Allah bersama kita, semakin kita menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bagaimana kita boleh mengingat hal-hal ini? Yaitu keselamatan kita, kehadiran Allah bersama kita, posisi Tuhan atas kita, dan tempat kita di depan Tuhan. Siapakah kita di depan Allah, dan siapakah Allah yang menyertai kita? Bagaimana kita bisa ingat itu? Kita bisa mengingat kebenaran ini dalam perayaan dalam gereja. Kita bisa mengingat kebenaran ini dalam saat teduh dari firman Tuhan seharian. Kalau begitu kita bisa hidup dalam dunia ini dengan mata yang terbuka untuk melihat bentuk apa seharusnya dimasukkan dalam space yang cocok. Maksud saya, kalau kita mengingat keselamatan itu lewat perjamuan kudus yang murni, yang dibuat dengan arti, ya jangan dengan sembarangan. Dan perayaan Natal yang tidak berfokus kepada konsumsi, tidak berfokus kepada hadiah, tidak berfokus kepada keuntungan sendiri dalam gereja, tetapi berfokus kepada siapakah Yesus yang menjadi manusia, yang menjadi bayi, dan kehadiran Allah, Immanuel, bersama-sama dengan kita. Mari kita merayakan Paskah dengan baik, supaya kita bisa ingat salib Yesus dan keselamatan kita yang diselamatkan dari dosa, keluar dari Mesir dosa kita, supaya kita bisa menjadi umatnya. Semua perayaan itu diberikan seperti hadiah kepada jemaat sekarang untuk mengingat, menguatkan kepercayaan kita, mengingat siapakah kita di depan Tuhan dan siapakah Allah yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kelemahan hamba-Mu, saya percaya dan berdoa supaya firman ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita, dalam gereja, dalam kehidupan masing-masing, supaya kami bisa hidup secara setia, dan kami bisa mengingat siapakah kami dan siapakah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berikan beberapa perayaan yang penting dalam kalender gereja, seperti Paskah, Natal, perjamuan kudus, Pentakosta, supaya kami bisa ingat apa yang dilakukan Tuhan bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami dan minta Tuhan untuk menguatkan kami, supaya kami bisa mengorbankan diri kepada Tuhan setiap hari dengan sempurna untuk kemuliaan Allah Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.